Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kita akan sampaikan informasi menarik terkait dengan kinerja pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia hingga kini terus menunjukkan tren positif dan hingga kuartal 3 tahun 2023 ini jumlah investor pasar modal syariah tumbuh 10,6% mencapai lebih dari 130.000 investor. Kinerja pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia hingga kini terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari jumlah investor syariah yang mengalami pertumbuhan hingga double digit, tepatnya 10,6% atau mencapai 130.497 investor per kuartal 3 tahun 2023. Dengan demikian sudah melampaui dari target yang ditetapkan untuk jumlah investor syariah di sepanjang tahun 2023, yaitu 10%. Adapun dari nilai transaksi perdagangan investor syariah hingga bulan September 2023 tercatat sebesar 3,9 triliun rupiah. Volume transaksi tercatat 12,8 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 1,5 juta kali. Sementara itu dari sisi kinerja indeks pada kuartal ketiga 2023, indeks saham syariah Indonesia atau ISSI tumbuh sebesar 6,3% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan yang mengalami penurunan minus 1,4%. Hal ini menunjukkan kinerja saham syariah di Bursa Efek Indonesia secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari sisi pencatatan, per 6 Desember 2023 sudah ada 621 saham atau sebesar 68% saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah saham syariah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kami update terkait dengan jumlah investor syariah begitu yang ada saat ini. Kita akan cermati bersama per kuartal 3 tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, total investor mencapai 130.497 investor syariah begitu ya di kuartal 3 tahun 2023 ini dengan investor barunya mencapai 12.555 investor, kemudian investor aktifnya 24.115 investor. Dan selanjutnya, bagaimana dengan jumlah transaksi dari investor syariah sendiri? Baik, kita lihat dari sisi nilai transaksi mencapai 3,9 triliun rupiah dengan volume transaksi sekitar 12,8 miliar unit saham, kemudian frekuensi transaksinya mencapai 1,5 juta kali. Itu dia terkait dengan aktivitas perdagangan ya investor syariah di pasar modal syariah Indonesia per kuartal 3 tahun 2023. Baik pemirsa, untuk membahas terkait dengan tema menarik kita hari ini, menilik kinerja pasar modal syariah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dodi Prasetya. Beliau adalah Kepala Unit Pengembangan Bisnis Syariah. Selamat pagi Pak Dodi. Pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati tadi data yang sudah disampaikan. Ini trennya tumbuh positif terus ya nampaknya untuk pasar modal syariah dengan jumlah investornya yang juga terus bertambah. Nah, sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda jelaskan tidak bagaimana sih langkah ataupun pasar modal syariah itu sendiri seperti apa? Kemudian bedanya dengan pasar modal pada umumnya begitu yang bisa disampaikan kepada pemirsa IDX Channel. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ya. Mas Pras. Jadi berbicara tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah suatu konsep ya di mana eh, aktivitas pasar modal ya secara umum, tapi kita lihat di sini harus sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu pasar modal syariah ini ada dua aspek penting. Yang pertama adalah aspek dari sisi pasar modal dan yang kedua ada aspek dari prinsip Islam itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin pasar modal syariah berarti dalam hal ini ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan layaknya kita melakukan investasi di pasar modal secara umum, di mana di pasar modal syariah itu ada beberapa hal yang dilarang seperti maisir atau perjudian, kemudian horor terkait spekulasi, doror, kemudorotan, dan riba. Nah, hal-hal ini memang tidak bisa dilakukan di pasar modal syariah. Dan pasar modal syariah itu sendiri dikatakan memenuhi prinsip Islam. Seperti apa? Jika yaitu pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan tentunya harus sesuai syariah. Nah, kalau kita lihat pasar modal syariah Indonesia sendiri, ini termasuk salah satu pasar modal di dunia ya yang memiliki secara end to end sesuai syariah. Di mana kalau kita lihat dari
sahamnya dari barangnya itu saham udah memiliki fatwa dari DSN MUI yaitu fatwa nomor 135 tahun 2020. Nah, ketika saham itu ditransaksikan di bursa, mekanisme transaksi bursa itu sudah memiliki fatwa juga dari DSN MUI yaitu fatwa nomor 80 tahun 2011. Nah, setelah mekanisme transaksi di bursa, kemudian saham akan dikeliringkan di KPI. Nah, mekanisme di KPI pun sudah memiliki fatwa ternyata, yaitu fatwa nomor 138 tahun 2020. Nah, kemudian di KSEI untuk proses settlement ya, nah itu juga sudah memiliki fatwa juga yaitu fatwa nomor 124 tahun 2018. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia ini sudah cukup komplit ya. Artinya masyarakat tidak perlu ragu lagi ketika kita harus berinvestasi di pasar modal syariah karena semuanya udah ada landasan fatwanya. Kemudian dari sisi regulasi kalau kita lihat ya di pasar modal syariah itu konsep regulasi dan kerangkanya lebih kuat ya, artinya lebih komprehensif ya. Kalau di pasar modal secara umum mungkin hanya dengan adanya undang-undang pasar modal, kemudian dengan adanya POJK itu bisa jalan. Tapi di pasar modal syariah harus diperkuat dengan adanya landasan fatwa ya, landasan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Kalau kita lihat sampai saat ini sudah ada 11 peraturan OJK terkait pasar modal syariah dan ada sekitar 26 fatwa terkait pasar modal syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI. Nah, kebetulan yang terbaru kemarin fatwa terkait ETF syariah sudah diluncurkan Bursa Efek Indonesia bersama dengan DSN MUI sekitar bulan Oktober 2023. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah udah cukup komprehensif dari sisi infrastrukturnya. Begitu Mas Pras. Baik dari sisi infrastruktur, kemudian dari beragam instrumen investasinya pun juga sudah bisa memenuhi ya dari kebutuhan investor syariah di Indonesia sendiri. Nah, lantas bagaimana dengan kinerja pasar modal syariahnya hingga saat ini? Kalau tadi kan sudah disampaikan baru sampai dengan kuartal 3. Apakah berikutnya ini sampai dengan bulan Oktober ataupun November di tahun ini juga trennya masih akan terus tumbuh positif ini, Pak Dodi? Ya, kalau kita lihat sampai dengan sekarang memang pertumbuhannya kalau kita lihat masih terus konsisten ya Ya. dari sisi pasar modal syariah kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari sisi komposisi saja jumlah saham syariah dari hari ke hari makin bertambah. Saat ini itu per kemarin 6 Desember itu ada 621 saham syariah dari total 902 saham yang tercatat di bursa atau sekitar 68% saham yang ada di bursa itu adalah saham syariah. Nah, per hari ini juga ada tambahan baru nih, jadi otomatis menjadi tambahan jadi 622 saham syariah karena ada yang baru listing dan termasuk saham syariah. Dari sisi produk yang lain ya, kalau kita lihat sebagai alternatif investasi ada reksadana syariah itu sekitar 284 per Oktober kemarin termasuk 3 ETF syariah. Dari sisi produk suku ada 78 suku negara dan ada 228 suku korporasi. Nah, Bursa Efek Indonesia juga memiliki produk baru sebagai milestone baru yaitu dengan adanya produk EBA Syariah SP ya. Kemarin memang baru diterbitkan, diluncurkan sekitar bulan Juni ya tahun ini. Kemudian kalau kita lihat memang dari sisi transaksi ya. Nah, ini kalau dari sisi transaksi kita lihat rata-rata harian volume transaksi saham syariah yang ada di bursa per kemarin year to date itu sekitar 9.600 juta saham atau sekitar 49% dari total rata-rata transaksi harian seluruh saham yang ada di bursa. Dari sisi frekuensi itu tercatat sekitar 770.000 kali atau sekitar 65% dari total rata-rata frekuensi transaksi di bursa, dan untuk nilai transaksi udah mencapai 5,5 triliun ya atau sekitar 52% dari total rata-rata nilai transaksi di BI. Artinya pangsa pasar modal syariah itu di Bursa Efek Indonesia bisa dikatakan udah lebih dari separuh ya. Kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar aja udah mencapai 5.900 triliun atau sebesar 52%. Nah, ini menunjukkan memang pasar modal syariah ini pangsa pasarnya memang besar dan juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah ini saham-sahamnya banyak diminati oleh masyarakat, investor. Gitu, Mas. Baik, itu dia dari sisi kinerja dengan jumlah instrumen investasinya. Tadi ada EBA Syariah SP yang baru di-launch di bulan Juni, ada suku korporasi, reksadana syariah, bahkan saham syariahnya sudah mencapai 622 saham begitu ya yang ada di pasar modal Indonesia. Lah, lantas sampai saat ini
mungkin bisa diupdate juga nih, berapa besar jumlah investor syariahnya? Jumlah investor Ya. syariah per Oktober ya yang Hmm, tercatat itu yang kita kumpulkan data dari 18 anggota bursa yang menyediakan layanan syariah online trading system itu per Oktober kemarin itu jumlahnya 134.313. Nah ini dalam 5 tahun terakhir udah meningkat sebesar 202% dari hanya sekitar 44 ribuan di tahun 2018. Jadi kenaikan 202% dalam jangka waktu 5 tahun ini saya rasa cukup signifikan dan ini akan makin optimis kita untuk ke depan untuk makin bertambah karena seiring dengan meredanya pandemi kemarin ya dan ya. kita bisa menyelenggarakan kegiatan edukasi secara inklusi secara offline tentunya ini akan membuka peluang dan akses yang lebih luas lagi untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah investor syariah di Indonesia. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kondisi market saat ini, kondisi ekonomi Indonesia, Ya. momentum untuk para investor begitu untuk menyasar ataupun mulai melirik pasar modal syariah sebenarnya kansnya masih cukup besar atau tidak nih, Pak? Ya kalau kita lihat memang momentumnya sangat cukup besar ya kalau Hmm, kita lihat karena memang Bursa Efek Indonesia sendiri terus melakukan inovasi dan sosialisasi juga kepada masyarakat oke. dan kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia juga memberikan alternatif acuan ya sebagai masyarakat bagi para investor untuk berinvestasi melalui adanya indeks saham syariah yang saat ini sudah dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia sebanyak 5 indeks saham syariah ya. Hmm, Yang pertama adalah indeks saham syariah Indonesia untuk indeks komposit untuk saham-saham syariah, oke. kemudian ada JI kemudian ada JI 70, kemudian ada IDX MAS BUMN 17 dan yang terakhir terbaru adalah IDX Syariah Growth. Tentunya dengan adanya berbagai instrumen pendukung ini menjadikan meningkatkan minat masyarakat untuk makin berinvestasi di pasar modal syariah. Selain itu juga di pasar modal syariah tentunya memberikan salah satu keunggulan kelebihan di mana pasar modal syariah ini memiliki produk yang terintegrasi dengan filantropi Islam ya. Kalau kita Oke. lihat di mana saat ini investor juga bisa berinvestasi di pasar modal itu sekaligus beramal ya. Di mana Oke. ketika mereka berinvestasi, mendapatkan keuntungan, keuntungannya Hmm, bisa disisihkan untuk disalurkan sebagai wakaf produktif. Atau misalnya ketika mereka berinvestasi, portofolio sahamnya udah mencapai nisab dan haul otomatis wajib zakat dan hmm. itu bisa langsung disalurkan ke Wow. zakat Oke. secara otomatis gitu. Menarik nih, berarti selain mendapatkan cuan, kita juga bisa mendapatkan pahala begitu ya dari Betul, Mas Pras. berinvestasi begitu di Ya. pasar modal syariah ataupun saham-saham syariah. Baik, kita akan lihat Betul. lantas daerah mana saja atau provinsi mana saja yang bisa memberikan kontribusi terbesar terkait dengan pasar modal syariah. Kita tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan emiten syariah tercatat ini dari sisi kapitalisasi pasarnya per kuartal 3 tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ada Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kapitalisasi mencapai 74,21 triliun rupiah, sektornya keuangan, kemudian subsektornya bank. Kemudian ada Aladin, kapitalisasi 15,6 triliun rupiah, ini sektornya keuangan, subsektornya juga bank, kemudian ada BTPN Syariah, kapitalisasi pasarnya mencapai 14,53 triliun rupiah, sektor keuangan, subsektor bank. Dan selanjutnya kita akan cermati ada Panin Dubai Syariah Bank, ini juga termasuk salah satu emiten syariah yang tercatat, kapitalisasinya mencapai 2,23 triliun, sektor keuangan, subsektornya bank dan JMA Syariah. Ini kapitalisasinya 61 miliar rupiah, sektor keuangan dan subsektor asuransi. Baik, berikutnya kita lihat efek syariah selain saham itu apa saja per kuartal 3 2023. Ada sukuk negara, kemudian sukuk korporasi, reksadana syariah, dan ETF syariah. Tadi sudah ditambahkan juga oleh Pak Dodi ada EBA SP syariah yang baru di launching juga oleh di Bursa Efek Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Dodi. Ya, Pak Dodi, kita akan lanjutkan kembali nih. Menarik kalau kita lihat dari sisi jumlah investornya bertambah. Nah, lantas daerah ataupun provinsi mana saja yang memberikan kontribusi terkait dengan jumlah investor syariah ini yang paling banyak? Oke, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya di
Indonesia, ada 3 besar daerah yang memiliki jumlah investor syariah terbanyak ya. Yang pertama tentunya Jakarta. Jakarta ini memiliki komposisi jumlah investor sebesar 18% dengan jumlah sekitar 23.600 investor syariah. Kemudian diikuti di peringkat kedua yaitu di Jawa Barat. Jawa Barat ini memiliki pangsa sekitar 14% dari total investor syariah atau sekitar 18.000. Kemudian yang ketiga adalah di Jawa Timur ya. Kalau kita lihat Jawa Timur memang banyak juga basis Muslim, di mana di sini komposisinya sekitar 13% investor syariah dari total investor syariah yang ada di Indonesia itu sekitar 17.000. Nah, untuk terus menggalakkan, meningkatkan jumlah investor syariah di daerah, tentunya kami Bursa Efek Indonesia memberikan apresiasi ya kepada daerah-daerah yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan investor syariah tentunya. Nah, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia ini memiliki program namanya Syariah Investor City, di mana sampai saat ini kita telah menyelenggarakan program ini sebanyak 2 kali. Yang pertama tahun lalu itu kita selenggarakan di Bandung, karena memang Jawa Barat itu sebagai yang memiliki jumlah investor syariah terbesar di luar DKI ya, itu sekitar bulan November tahun lalu itu kita selenggarakan Bandung Syariah Investor City. Nah, terakhir kemarin di 25 November kita juga menyelenggarakan kembali program Syariah Investor City dengan nama Substory ya, Surabaya Syariah Investor City. Karena memang Surabaya adalah ibu kota provinsi dari Jawa Timur ya. Di sana kita memberikan penghargaan kepada Pemprov Jawa Timur ya. Nah, itu kemudian di sana kita memberikan penghargaan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah investor syariah yang terbanyak, salah satunya ya. Nah, di situ selain itu dalam program Surabaya Syariah Investor City itu kita juga menyelenggarakan beragam rangkaian acara ya, ada talk show, selain itu ada awarding, mini expo dan hiburan ya, di mana talk show-nya itu juga memang kenapa kita memilih Surabaya karena memang bertepatan di bulan November adalah bulan pahlawan ya, di mana bulan pahlawan dan kita selenggarakan di Surabaya di kota pahlawan ya. Nah, memang kita juga memberikan tema ini, talk show-nya adalah tema tentang investor syariah sebagai pahlawan pembangun ekonomi negara, dan di sesi keduanya khusus untuk wanita, di mana temanya adalah wanita adalah pahlawan keuangan keluarga, di mana dihadiri oleh lebih dari 700-an peserta kita selenggarakan kemarin, Mas. Jadi ini upaya kita untuk meningkatkan perluasan pertumbuhan investor syariah dan pemerataan yang ada di berbagai daerah di Indonesia agar investor syariah ini merata pertumbuhannya, bukan hanya di Jakarta saja. Begitu, Mas. Baik, Pak Dodi, berikutnya langkah dari Bursa Efek Indonesia sendiri untuk meningkatkan minat masyarakat begitu akan terus tumbuh, kemudian mereka juga ingin terus berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia itu apa saja? Baik, tentunya kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia ini sangat serius ya dalam mengembangkan pasar modal syariah, di mana dalam master plan Bursa Efek Indonesia sendiri sudah memasukkan di salah satu pilarnya yaitu terkait potensi pertumbuhan pengembangan dari pasar modal syariah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat strategi yang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menumbuhkan pasar modal syariah itu kita merangkum dalam 3 pilar ya. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah inovasi. Di mana dalam edukasi ini dalam setahun kita tidak kurang dari 300 kegiatan edukasi pasar modal syariah kita selenggarakan ya, termasuk juga roadshow yang ke berbagai daerah. Kemudian Bursa Efek Indonesia juga menyelenggarakan berbagai event seperti Reshare dan Syariah Investor City, dan yang terbesar secara nasional memang adalah yang mungkin sudah banyak dikenal masyarakat, yaitu Syariah Investment Week, di mana program ini telah kita selenggarakan sejak 2019 dan konsisten tiap tahun kita selenggarakan. Dan ini dihadiri lebih, terakhir kemarin sekitar bulan Juni dihadiri sekitar hampir 3.000-an peserta, karena memang di sana sangat menarik ya. Kita selenggarakan 3 hari dengan 7 sesi seminar dan 25 narasumber, kemudian ada 50 booth expo. Jadi memang acara ini sifatnya skalanya nasional dan sangat memberikan impact yang luar biasa untuk branding dan penguatan pasar modal syariah di Indonesia. Kemudian untuk dari sisi transaksi, bagaimana kita meningkatkan minat ya dan aktivitas transaksi, tentunya Bursa Efek Indonesia juga melakukan program kita beri nama IDX Islamic Challenge,
di mana program ini memberikan award bagi masyarakat, apresiasi kepada para investor yang aktif berinvestasi dalam periode tertentu untuk kita berikan hadiah ya lebih dari sekitar 250 juta kita siapkan, dan nanti insya Allah di tahun depan kita juga akan selenggarakan lagi program yang sama. Dan yang terbaru adalah kita menyelenggarakan program Duta Pasar Modal Syariah, di mana dengan adanya program Duta Pasar Modal Syariah ini kami Bursa Efek Indonesia akan memiliki kepanjangan tangan untuk bisa melakukan sosialisasi melalui rekan-rekan investor, rekan-rekan yang mahasiswa dari komunitas dan teman-teman lainnya untuk menggetok tularkan pasar modal syariah kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, untuk strategi yang kedua, tentunya untuk mendukung program edukasi, kita melakukan kolaborasi ya, untuk memperluas akses tadi, selain dengan OJK, KNEKS, kita juga menjalin kolaborasi dengan masyarakat ekonomi syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, berbagai komunitas investor ya, seperti ISP, kemudian mahasiswa itu ada Forum FOSE, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, dan berbagai lembaga amal juga tentunya kita gandeng ya, karena kita memiliki produk filantropi Islam, yaitu dengan kerjasama dengan Basnas, BWI, dan Forum Wakaf Produktif. Nah, selain itu, untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, tentunya inovasi juga merupakan salah satu strategi utama yang perlu kita terus kembangkan, di mana sampai saat ini kalau kita lihat tadi yang seperti saya sebutkan, saat ini udah ada 5 indeks saham syariah sebagai alternatif bagi investor untuk berinvestasi. Kemudian ada ETF syariah itu sebagai ada fatwa yang telah diluncurkan kemarin, yaitu untuk memperkuat landasan fatwa untuk produk-produk syariahnya. Kemudian pasar modal syariah kita terus meningkatkan landasan fatwanya untuk meningkatkan konsep end-to-end-nya ya. Mungkin nanti ke depan ada lembaga lain yang akan mendapatkan fatwa untuk memperkuat konsep end-to-end-nya ini secara transaksinya. Kemudian juga BI juga mengintegrasikan produk filantropi Islam tadi ya. Dan saat ini memang kita lihat udah ada produk zakat saham, wakaf saham, dan infak saham. Dengan ini masyarakat memang bisa lebih tertarik lagi untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Nah, alhamdulillah kemarin kalau kita lihat per 30 November, Bursa Efek Indonesia juga telah mendapatkan penghargaan Anugerah Syariah Republika ya, sebagai lembaga penggerak investasi syariah terbaik. Tentunya ini melengkapi beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Bursa Efek Indonesia, di mana sebelumnya Bursa Efek Indonesia kan juga telah menerima penghargaan Global Islamic Award ya dari GIFA itu sebagai the best Islamic capital market selama 4 tahun berturut-turut sejak 2019. Nah, tentunya hal ini diharapkan bisa memberikan kepercayaan bagi masyarakat investor untuk konsisten dan istiqomah berinvestasi di pasar modal syariah. Begitu Mas Pras. Baik, Pak Dodi, menarik kalau kita cermati ini ada program Duta Pasar Modal Syariah begitu ya, sebagai inisiatif terbaru nih dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu terkait dengan Duta Pasar Modal Syariah begitu. Siapa sih yang akan menjadi dutanya, persyaratannya seperti apa, kemudian Ya. nanti mekanisme kerjanya seperti apa begitu. Betul. Jadi program Duta Pasar Modal Syariah ini memang inisiatif terbaru yang kita luncurkan di semester kedua tahun ini ya Mas Pras. Jadi kalau kita lihat program ini meliputi 2 aspek. Yang pertama adalah aspek untuk memperluas dan meningkatkan literasi, dan yang kedua adalah pengembangan lanjutan yaitu dalam bentuk inklusi. Nah, untuk yang program literasi ini tentunya kami melakukan kolaborasi dengan salah satu organisasi ya, yaitu Syafiq Uno, Center of Syariah Finance Economic yang ada di Jogja ini, termasuk di bawah UNU Jogja. Nah, itu kita kembangkan program, kita beri nama brandingnya Investa Rangers. Ya, Investa Rangers ini merupakan program Duta Pasar Modal Syariah yang fokusnya untuk meningkatkan literasi khususnya di kalangan santri di pesantren. Nah, kita selenggarakan ini kemarin selama 5 bulan, dari bulan Juni sampai dengan Oktober, ya, di mana untuk penyelenggaraan ini tentunya kita akan melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, kita akan melakukan pembekalan
dan bootcamp. Nah, setelah itu baru ada tahapan untuk kita beri nama yaitu jelajah investasi. Nah, jelajah investasi ini memang dilakukan langsung oleh para duta pasar modal syariah. Jadi bukan dari kami lagi, dari tim pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia yang melakukan sosialisasi, tapi teman-teman santri lah yang sudah bisa menggetok tularkan sosialisasi pasar modal syariah ini ke seluruh masyarakat ya. Nah, dari hasil kemarin itu kita hasilkan 10 Investa Rangers yang telah melakukan literasi ke 1.235 santri Oke. dalam 37 kegiatan dan 11 pondok pesantren di area Jogja sekitarnya. Nanti mungkin ke depan kita akan perluas lagi area ini karena memang ini baru pilot project. Kemudian yang kedua adalah program Investroopers ya. Program Investroopers ini pengembangan lanjutan dari Duta Pasar Modal Syariah di mana tujuannya bukan hanya untuk literasi, tapi para Investroopers ini juga bisa memberikan sosialisasi terkait bagaimana pembukaan rekening efek syariahnya. Tentunya memang tujuan ini adalah dalam bentuk meningkatkan inklusi pasar modal syariah. Program Investroopers ini kita selenggarakan bekerjasama dengan komunitas investor saham pemula ya. Nah, di sini kita selenggarakan dalam jangka waktu 3 bulan, dalam September sampai November kemarin. Di sini kita lihat bahwa dari 10 anggota Investroopers yang terpilih itu telah melakukan kegiatan sebanyak 64 kegiatan dan diikuti oleh sekitar 1.600 lebih peserta dan menghasilkan 1.001 pembukaan rekening syariah baru. Dan tentunya hal ini sangat optimal ya, tentunya kalau dibandingkan dengan hanya kita sendiri yang jalan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, tapi dengan bisa dibantu dengan para duta pasar modal syariah ini tentunya makin memperluas akses kita untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Iya, berarti bisa menjadi garda terdepan ya dalam sosialisasi, kemudian literasi juga ini pasar modal syariah kepada seluruh lapisan masyarakat di penjuru tanah air. Baik, Pak Dodi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan juga. Ini maju terus untuk pasar modal syariah Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Dodi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Dodi Prasetya, Kepala Unit Pengembangan Bisnis Syariah Bursa Efek Indonesia. Dan 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.